Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandika Diandra Herliano. NIM saya E2A023160 dan saya dari kelas G Manajemen Malam. Dan bicaranya saya di sini ingin memenuhi tugas dari Pak Ari, yaitu tugas UAS. Sebagaimana beliau menyuruh untuk anak-anak membuat tugas video minimal 10 menit, yaitu ada 5 poin yang harus dipilih salah satunya, dan yang saya pilih adalah hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di organisasi. Oke, langsung saja kita mulai dari sekarang. Baik, hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di dalam organisasi itu ada beberapa poin. Dan saya di sini akan menyebutkan beberapa poin tersebut, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan-hambatan tersebut. Itu yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Yang dimaksud kurangnya komunikasi yang efektif di sini adalah pemimpin tidak mampu berkomunikasi secara jelas. Nah, ini dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan pengambilan keputusan yang salah. Kemudian ada yang poin kedua itu adalah resistensi terhadap perubahan. Yang dimaksud di sini adalah anggota tim atau organisasi mungkin menolak perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama jika mereka merasa nyaman dengan cara kerja yang lama. Berikut adalah poin yang kedua. Kemudian saya akan menjelaskan poin ketiganya adalah kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan dalam suatu sikap kepemimpinan dalam suatu organisasi itu adalah hubungan yang tidak dilandasi oleh rasa saling percaya antara pemimpin dan anggota tim. Nah, ini dapat menghambat kolaborasi dan partisipasi yang aktif gitu. Kemudian yang keempat adalah kurangnya kompetensi atau wawasan pemimpin. Nah, pemimpin yang kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang relevan itu sulit untuk memberikan arahan yang tepat atau mengambil keputusan strategis. Oke, kemudian ada poin kelima, yaitu budaya organisasi yang tidak mendukung. Nah, budaya yang tidak menghargai kolaborasi, inovasi, atau keterbukaan bisa menjadi hambatan besar dalam penerapan kepemimpinan yang baik. Kemudian yang keenam adalah manajemen konflik yang buruk. Nah, ketidakmampuan untuk menangani konflik internal dengan bijak dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Itu sangat buruk sekali untuk suatu organisasi. Jadi ini adalah PR untuk seorang pemimpin itu. Kemudian yang poin ketujuh itu ada tekanan eksternal dan internal. Nah, faktor seperti persaingan pasar, keterbatasan sumber daya atau tuntunan dari atasan bisa menghalangi pemimpin untuk fokus pada pengembangan tim. Jadi tekanan eksternal ini yang akan memblunderkan seorang pemimpin itu dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah hambatan-hambatan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Kemudian di pertanyaan selanjutnya yaitu dipertanyakan adalah kriteria keberhasilan seorang pemimpin bagaimanakah dalam kepemimpinan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang pemimpin itu dikatakan berhasil dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa poin dan saya akan sedikit menjelaskan tentang kriteria keberhasilan seorang pemimpin dalam kepemimpinan. Yaitu yang pertama adalah mencapai tujuan organisasi. Kenapa mencapai tujuan organisasi? Nah, berikut saya akan jelaskan. Pemimpin yang berhasil mampu membawa organisasi atau mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Itu adalah kriteria keberhasilan seorang pemimpin dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah membangun tim yang solid. Nah, keberhasilan dapat diukur dari kemampuan pemimpin dalam menciptakan strategi, kerjasama, dan semangat tim yang tinggi.
Bagaimana sih pemimpin itu bisa dikatakan berhasil dalam memimpin suatu organisasi? Ini adalah salah satu faktor penting bagaimana seorang pemimpin itu membangun tim yang solid ya. Di mana tidak dalam satu organisasi itu tidak ada keblunderan atau keabsurdan lah istilahnya. Oke, kita langsung loncat yang poin ketiga aja. Ini adalah pengaruh positif. Pasti semua organisasi mau dong seorang pemimpin itu harus memiliki positive vibes, yaitu punya sebuah pengaruh positif lah untuk memengaruhi si anggota-anggotanya. Nah, pemimpin yang baik itu bisa menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik serta mengembangkan potensi mereka. Jadi, dalam suatu organisasi itu, seorang pemimpin itu tidak hanya membangun tim yang solid juga, tapi dia harus membawa dampak yang positif. Di dalam satu organisasi itu juga pasti memiliki beberapa anggota yang memiliki potensi-potensi. Nah, ini adalah suatu kewajiban bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota-anggota tersebut. Dari segi keterampilan lah, bakat lah, atau cita-cita, bisa saja. Ini adalah sebuah PR ya dari si pemimpin tersebut. Nah, ketika si pemimpin itu berhasil untuk mengembangkan potensi-potensi dari anggota-anggota organisasinya, ini adalah bisa dikatakan kriteria keberhasilan seorang pemimpin dalam kepemimpinan. Baik, yang selanjutnya ada adaptasi perubahan. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus beradaptasi terhadap perubahan. Nah, keberhasilan terlihat dari kemampuan bagaimana sih pemimpin untuk memimpin organisasi melalui perubahan dengan strategi yang efektif. Jadi banyak orang bilang hari-hari selalu ada perubahan. Bagaimana dunia ini tidak menetap di satu season gitu ya, tidak menetap di satu musim. Pasti ada globalisasi, maupun itu perubahan iklim, perubahan tren, semuanya bisa jadi berubah ya. Nah, untuk menjadi kunci keberhasilan bagi seorang pemimpin ini adalah beradaptasi. Itu sangat penting ya, poin penting banget nih untuk menjadi kriteria keberhasilan bagi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah hubungan yang baik dengan anggota tim. Pasti dalam suatu organisasi tidak mau dong kalau si ketuanya ini atau seorang pemimpinnya ini complicated, rumit, tidak mau diatur, tidak mau mendengar dari masukan-masukan dari anggota-anggotanya. Nah, pemimpin yang berhasil mampu membangun kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan hubungan yang harmonis itu penting banget untuk dalam suatu organisasi, apalagi dengan timnya ya. Itu tidak kalah pentingnya dari poin-poin yang lainnya. Kemudian yang keenam ada pengambilan keputusan yang sangat tepat. Suatu pemimpin itu harus memenuhi kriteria ini karena keputusan seorang pemimpin adalah sebuah yang menentukan itu ke arah mana organisasi ini bergerak. Jadi pemimpin harus tepat dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang sukses membuat keputusan berdasarkan analisis yang matang, transparansi, dan pertimbangan dalam jangka panjang. Jadi ya bisa dibilang tidak pendek akal ya. Jadi kalau mengambil keputusan itu pemimpin harus memikirkannya matang-matang dulu. Jangan langsung dalam waktu yang tidak lama langsung mengambil keputusan, itu sangat tidak baik. Kemudian yang ketujuh ada meninggalkan warisan positif. Ya, ini adalah poin yang terakhir, bagaimana seorang pemimpin itu dikatakan berhasil dalam memimpin sebuah organisasi, yaitu meninggalkan warisan yang positif. Pemimpin yang baik itu meninggalkan pengaruh atau budaya positif yang tetap berlanjut bahkan setelah ia tidak lagi memimpinnya. Jadi bekas-bekas dari istilahnya perjuangan seorang pemimpin itu ya masih terus terlestarikan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, itu adalah suatu hal yang penting ya.
bagi pemimpin untuk bisa menjadi kriteria dalam pemimpin yang berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya itu bisa dipahami dengan baik. Jika ada kurangnya dari saya, jika ada kelebihannya itu dari Allah semata. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.